La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus. Anak-anakku sekalian, pada saat ini berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang rasa angkuh kalian, buang rasa kesombongan kalian. Mari sama-sama hari ini kita bermunajat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya karunia Allah kepada kita, berapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan. Bersihkan hati kalian, kosongkan pikiran kalian, pusatkan kalau kalian itu adalah betul-betul hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Teruslah berzikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup. Sebelum kita memulai renungan, kita beristighfar dulu agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus minta ampunlah kepada Allah, nak. Jika yang selama ini tidak nurut kepada orang tuanya, istighfarlah. Selama ini yang masih malas-malasan untuk sholat, istighfarlah. Selama ini yang masih tidak ikuti apa perintah gurunya, istighfar. Yang masih malas mengaji, istighfar. Yang masih melukai hati temannya, istighfar. Yang masih melakukan kemaksiatan dan pelanggaran diam-diam, istighfar. Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan bijaksana. Yang selama ini masih mengecewakan hati kedua orang tuanya, istighfar. Yang selama ini masih enggan untuk melakukan ibadah kepada Allah, istighfar. Selagi Allah Maha Pengampun, nak. Selama nyawa belum terpisah dari badan kalian, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim minal khataya. Cukup. Dengarkan sini, anak-anakku sekalian. Dengan munajat seperti ini, tanda kalau hati kalian betul-betul bermunajat kepada Allah. Fokuskan pikiran kalian. Jadikan kalian ini adalah hamba yang betul-betul rindu dengan baginda Nabi dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satukan niat kalian, fokuskan ke dalam renungan tersebut.
Anak-anakku sekalian, kita awali renungan hari ini dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar, untuk dapat menuntut ilmu di sekolah ini, untuk dapat menekuni ilmu agama di pondok pesantren ini. Karena belum tentu teman-teman kalian seusia kalian mendapatkan kesempatan seperti ini. Jangankan untuk melakukan pembelajaran yang baik, terkadang untuk memakan sesuap nasi pun mereka harus bekerja keras. Sering sama-sama kita lihat anak-anak di jalanan, mereka mengemis, mengamen hanya untuk memakan sesuap nasi. Sama sekali tidak ada terlintas darinya untuk belajar, apalagi memahami Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Kalian bersyukur ya nak. Nanti kalau kalian masuk ke dapur pondok, kalau sudah masuknya waktu jadwal makan, makanlah yang kenyang, makanlah yang banyak agar kalian sehat. Kalau ada makanan yang menurut kalian tidak kalian sukai, makanlah. Jangan sampai gara-gara makanan yang tidak kalian sukai kalian tidak makan. Karena kalau kalian tidak makan, maka kesehatan kalian akan menurun. Kalau kalian sakit, kalian tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, kalian juga tidak bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Akhirnya orang tua di rumah pun sedih, kecewa setiap kali melihat foto-foto di grup sekolah. Anakku mana ya? Kok gak kelihatan? Lalu mencoba untuk WA kepada ustadznya, "Ustadz, anak saya mana? Kok gak kelihatan?" Anak ibu sakit, Bu. Anak ibu sudah izin 2 hari yang lalu untuk tidak sekolah. Betapa sedihnya hati orang tua kalian ketika mendengar anaknya sakit, ketika mendengar anaknya harapan kedua orang tuanya sakit, sehingga belajarnya terganggu. Maka nak, makanlah yang banyak. Di luar sana jangankan untuk belajar, mencari sesuap nasi pun susah. Susahnya minta ampun. Makan yang baik, belajar yang baik. Anak-anakku sekalian, kalian bersyukur memiliki seorang guru yang baik, seorang ustadz yang sabar. Sekali-kali kalian perhatikan bagaimana perjuangan guru-guru kalian untuk menemputi sekolah ini. Kalian tahu rumah guru-guru kalian? Rata-rata jauh harus menempuhi dengan sepeda motor. Sesekali guru-guru kalian harus menerjang hujan yang sangat lebat hanya untuk mendidik kalian. Sesekali guru-guru kalian ini rela meninggalkan anaknya yang masih kecil, kadang masih sakit, hanya untuk mendidik kalian. Dan tidak jarang guru-guru kalian sampai terjadi kecelakaan hanya untuk mendidik kalian, hanya untuk menjadikan kalian generasi yang cerdas. Taatlah kepada guru kalian nak. Hormati guru kalian, sayangi guru kalian. Karena kita tidak akan menjadi apa-apa tanpa pendidikan daripada guru-guru kita semua. Terkadang saya sedih ketika sedang KBM berlangsung, terlihat raut muka guru-guru kalian letih, lelah, kehujanan, kepanasan di perjalanan. Tapi mereka subhanallah dengan hati yang tulus masih tetap ingin mengajari kalian. Dengan campur aduk rasa capek, pikiran ke rumah, keluarga. Tapi apa yang kalian lakukan? Sangat sering dan tidak jarang Ustaz melihat kalian tidur. Kalian tidak memperhatikan keterangan guru-guru kalian. Ngobrol asik dengan temannya. Tahukah kalian?
Guru-guru kalian terkadang dia curhat kepada saya, kepada Ustaz, kalau seandainya bukan pengorbanan untuk mencerdaskan para santri, aku sudah lelah, aku sudah nyerah, aku sudah capek. Bagaimana tidak? Guru-guru kalian sudah mempersiapkan pembelajaran di rumah dengan baik. Sampai di kelas, kalian boro-boro mendengarkan, asik tidur, asik ngobrol dengan temannya. Bahkan terkadang omongan guru kalian tidak didengarkan sama sekali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tahukah kalian, ridho Allah itu adalah ridho kedua orang tua kalian, juga guru-guru kalian. Taatilah nak, taatilah guru-guru kalian, hargai guru-guru kalian. Betapa capek dan letihnya guru-guru kalian mengajari kalian, taatlah kepada mereka, hormati dan hargai. Anak-anakku sekalian, kalian pun bersyukur masih memiliki kedua orang tua kalian. Kedua orang tua kalian yang sangat sayang kepada kalian. Kedua orang tua kalian yang mungkin kalau seandainya suruh milih antara anak dengan harta yang melimpah, pasti anak kesayangan yang dipilihnya. Bersyukur nak. Apalagi orang tuanya yang masih lengkap, ayahnya masih sehat walafiat, ibunya masih sehat walafiat. Kalian bersyukur memiliki seorang ayah yang peduli dengan anaknya, seorang ayah yang tidak kenal lelah dalam mencari nafkah, seorang ayah yang terkadang menerjang panas dan teriknya matahari bekerja hanya untuk mendapatkan nafkah sehingga kalian bisa melanjutkan di sekolah ini nak. Anak-anakku sekalian, percayalah, ayahmu itu adalah sosok laki-laki yang sangat sayang kepada kalian. Kalian tahu, terkadang ayah kalian tidak berani pulang kerja hanya untuk agar target keuangannya bisa tercapai sehingga bisa membiayai kalian sekolah. Kalian tahu nak, barangkali di antara ayah kalian ada yang sedang punya penyakit yang sangat serius, tapi sengaja disembunyikan dari kalian agar kalian tetap fokus belajar. Kalian tidak tahu kan bagaimana rasa sakitnya ayah kamu ketika dalam bekerja terkadang jatuh kecelakaan kecil, pergi pagi pulang malam hanya untuk mencari nafkah. Kalian tidak tahu kan barangkali ayahmu sesekali terjatuh berdarah hanya untuk menafkahi kalian dan keluarga. Anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian memiliki seorang ibu yang sangat sayang kepada kalian. Seorang ibu yang sangat lembut hatinya. Seorang ibu yang terkadang kalian tidak nurut dan tidak mendengarkan ucapannya. Seorang ibu yang terkadang kalian tidak sengaja, bahkan sengaja menyakiti hatinya. Tapi ibu kalian tidak pernah marah, tidak pernah kecewa dengan tindakan kalian, karena ibu kalian yakin kalian akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses, menjadi orang yang saleh dan salihah, menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya nak. Mari sama-sama kita bayangkan, kita hadirkan kedua orang tua kalian di hadapan kalian. Ayah kalian yang sekarang kulitnya sudah mulai keriput, rambutnya sudah mulai beruban, tanda ayah kalian sudah tua nak. Ayah kalian sudah tidak seperti dulu lagi. Ayah kalian sudah lemah fisiknya. Tapi ayah kalian tidak henti untuk terus mencari nafkah, banting tulang. Anak-anakku sekalian, sekeras-kerasnya seorang ayah
Tapi di belakang kalian, ayah kalian sering menangis. Menangis akibat ulah kalian yang tidak serius belajar. Menangis karena terkadang melihat kalian tidak bahagia. Menangis terkadang karena tidak menuruti keinginan kalian. Sesekali ayah kalian sedih ketika anaknya memaksa untuk membelikan handphone terbaru. Sesekali ayah kalian sedih ketika kalian merengek menangis untuk memenuhi segala permintaan kalian. Tapi kondisi ayah kalian tidak punya uang. Ayah kalian bukan berarti tidak memberikan kalian, nak. Sedih rasanya tidak memenuhi permintaan anaknya. Kalian memiliki seorang ibu yang sangat sayang. Masih ingatkah ketika kalian berada dalam kandungan ibu di usia 2 bulan? Betapa begitu senangnya ibu kalian karena sedang mengandung kalian. Asal kalian tahu, ketika ibu kalian mengandung tidak ada nafsu makan. Makanan seenak apapun tidak gairah. Tapi ibu kalian paksa memakan dan memakan agar kalian tumbuh menjadi janin yang sehat. Terkadang nafsu makan pun tidak ada, nak. Mual-mual, muntah-muntah, tapi ibu kalian tetap memaksa untuk memakan agar kalian tumbuh menjadi anak yang sehat. Ayah kalian pun setelah mendengar kalau kalian sudah ada di kandungan ibu kalian, betapa bahagianya. Yang ayahnya seorang petani bertani lebih keras. Yang ayahnya seorang guru mengajar lebih giat. Yang ayahnya seorang sopir menyopir lebih keras. Bahkan biasanya menyopir siang saja, dia harus siang dan malam. Yang ayahnya seorang pedagang berdagang lebih giat agar bisa mendapatkan uang yang banyak, agar bisa memenuhi kebutuhan kalian. Lalu setelah kalian lahir, kalian tahu perjuangan seorang ibu dapat melahirkan kalian antara hidup dan mati, nak. Kalau boleh milih, ibu kalian lebih memilih kalian lebih sehat, kalian dapat hidup dengan selamat ketimbang keselamatannya diri sendiri. Bersusah payah antara hidup dan mati. Lalu ibu kalian pun berhasil melahirkan kalian dengan sehat walafiat, alhamdulillah. Apakah ibu kalian lantas memikirkan dirinya? Tidak. Langsung dirabanya kalian yang baru lahir, dirabanya tangannya apakah ada atau tidak, dirabanya wajah kalian sempurna atau tidak. Padahal saat itu ibu kalian sedang antara hidup dan mati. Tapi ibu kalian lebih memilih memikirkan kalian, lebih memilih anakku sehat tidak, anakku lengkap tidak. Lalu kalian pun tumbuh 2 bulan. Ayah dan ibu kalian bergantian untuk menungguin kalian, menjaga kalian siang dan malam. Terkadang kurang tidur. Dan kalian pun tumbuh masuk sekolah SD. Masih ingatkah ketika diantarkan oleh kedua orang tua kalian dengan wajah yang senyum? Bu, alhamdulillah ya, anak kita sudah sekolah, Bu. Sudah sekolah TK. Senang sekali rasanya ya, Bu. TK sudah selesai, masuk ke SD. Tentunya biayanya nambah. Sempat terpikir seorang ibu, ayah, anak kita mau lanjut sekolah tidak? Lanjut, Bu. Emang ada biayanya ya? Lanjut, Bu, insya Allah. Ayah akan bekerja lebih keras. Yang penting anak kita bisa sekolah ya, Bu. Ayah gak mau punya anak yang tidak mengerti ilmu. Ayah gak mau memiliki anak yang putus sekolah. Bismillah, lanjutkan, Bu, sekolah. 6 tahun pun SD kalian dilewati. Alhamdulillah, selesai sekolah SD. Ibu kalian, ayah kalian pun berpikir, Pak, anak kita sudah lulus SD, Pak. Gimana, mau lanjut sekolah atau tidak?
Tabungan kita sudah tipis ya. Cicilan rumah, cicilan motor masih banyak. Tenang Bu, ayah sanggup. Ayah akan bekerja lebih keras. Yang penting anak kita sekolah ya Bu. Baik ya, ayah yang sehat ya. Ayah jaga kesehatannya, jangan sakit, agar anak-anak kita lanjut sekolah ya. Ayah kalian pun yang biasanya bekerja beberapa jam, ditambah durasinya sampai berjam-jam. Terkadang ayah kalian pun tertidur tanpa disengaja saking lelahnya. Terkadang ibu kalian pun ikut membantu mencari nafkah ayahnya, membuat makanan lah, membantu laundry lah. Untuk apa? Untuk kalian agar selalu sekolah nak. Mari kita bayangkan wajah ibu dan ayah kalian yang kalian sayangi. Terakhir kalian melihat ketika penjemputan kemarin, atau terakhir kalian ketika kalian pulang kemarin. Apakah kalian yakin kalian akan bertemu kembali dengan orang tua kalian? Atau kemarin adalah pertemuan yang terakhir dan kalian nanti tidak akan bisa bertemu dengan kedua orang tua kalian lagi? Anak-anakku sekalian, jangan sampai penyesalan ini terjadi di dalam diri kalian. Ketika kalian memiliki orang tua yang sehat walafiat, kalian tidak serius belajar, kalian tidak serius menghafal. Sesekali orang tua kalian menangis karena melihat anaknya yang malas-malasan. Tapi ketika orang tua kalian sedang sakit nak, kalian baru sadar, kalian baru belajar dengan rajin, tapi ternyata sudah terlambat nak. Ketika kalian sedang semangat-semangatnya belajar, orang tua kalian sudah tiada. Orang tua kalian sudah lebih dulu meninggalkan kalian. Dan itu adalah penyesalan yang amat-amat penyesal. Kalian, ayah kalian di usia yang sangat lelah dan tua, memanggil kalian nak, kemarilah nak. Ayah kalian sedang terbaring sakit, fisiknya sudah lemah. Lalu ayah kalian berkata, nak, kamu sudah besar. Ayah sekarang sudah lemah nak, maafkan ayah. Ayah tidak bisa lagi bekerja seperti dulu nak. Nak, teruslah belajar meskipun ayah sakit. Nak, yang semangat belajar ya nak. Ayah sekarang sudah sakit. Kalau nanti ternyata Allah sudah memanggil saya nak, kalau Allah sudah memanggil ayah nak, tolong titip ibu kalian, jaga ibu kalian nak, sayangi adik-adik kalian. Karena ayah tidak mau melihat kalian tidak berbakti kepada ibu kalian. Belajarlah yang semangat ya nak. Ayah maafkan yang sudah-sudah, biarlah berlalu. Mulai sekarang taatlah kepada ibu kalian. Sang ibu pun dengan susah payah mendidik kalian. Asal kalian tahu, seringkali ibu kalian, ayah kalian mengirim chat kepada Ustadz, hanya sekedar menanyakan kabar anaknya. Ustadz, anak saya gimana kabarnya? Saya khawatir nak. Ibu kalian terkadang tidak bisa tidur semalaman menangis di balik bantal memikirkan kalian. Tapi apakah kalian sesekali memikirkan kedua orang tua kalian? Anak-anakku sekalian, hadirkan sekarang di hadapan kalian kedua orang tua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Minta ampunlah nak. Lalu berkata kepada orang tua kalian, ayah, ibu, terima kasih ibu. Ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah kalian. Terima kasih ya, sudah mendidik kami. Terima kasih nak,
sudah mendidik kami sehingga kami menjadi anak yang saleh. Ucapkan terima kasih yang tulus kepada ayah kamu. Ayah sudah begitu hebatnya bekerja keras. Terima kasih ya. Ibu yang tak kenal lelah untuk mendidik aku. Terima kasih ya Bu. Mungkin rasa terima kasihku ini tidak ada apa-apanya daripada pengorbanan ayah dan ibu, tapi aku dengan tulus terima kasih ya Bu. Terima kasih ya. Minta ampunlah kepada ayah dan ibu kalian nak. Ibu, ayah maafkan aku ya Bu. Maafkan anakmu ini yang sering membuat kamu kecewa. Maafkan aku ya yang seringkali merengek meminta sesuatu dengan paksaan. Terkadang aku tidak memikirkan begitu susahnya mencari uang. Maafkan anakmu ini. Ridhoi kami ayah, ridhoi kami bunda. Jika kalian sudah terlanjur menyakiti hati ibu dan ayah kalian, jika kalian seringkali memarahi kedua orang tua kalian, jika kalian seringkali berkata kasar kepada ibu dan ayah kalian, minta maaflah nak. Karena percayalah, sekeras apapun kalian kepada orang tua kalian tidak sedikit pun menaruh rasa dendam kepada kalian nak. Sebaliknya orang tua kalian selalu meridhoi kalian. Orang tua kalian jauh-jauh sudah memaafkan kalian. Berjanjilah nak, mulai sekarang berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Mulai sekarang berbaktilah kepada guru-guru kalian. Mulai sekarang belajarlah dengan rajin. Mulai sekarang menghafallah dengan giat. Mulai sekarang jadikanlah kalian menjadi anak yang saleh dan salihah. Jika kalian merasa tidak betah di pondok pesantren, jika kalian merasa ada permasalahan di pondok pesantren, tahanlah nak. Tahan. Jadikan kebanggaan orang tua kalian dengan kalian tetap istiqomah di pondok ini nak. Buang rasa egomu, buang rasa egoismu. Sabarlah sedikit nak. Tuntaskan masa pendidikanmu di pondok ini nak. Berjanjilah kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, kalian adalah pribadi anak yang kuat, yang ulet, memiliki pribadi manjadda wajada, manjadda wajada. Sebelum kelak nanti kalian menyesal ketika kalian ingin memperlihatkan prestasi kalian, ketika kalian sudah menuju menjadi orang yang sukses, tapi orang tua kalian tidak sempat melihatnya, maka itu adalah penyesalan yang sangat dalam. Jadi berjanjilah nak, berjanjilah kepada diri kalian akan tuntaskan masa pendidikan kalian di sekolah ini menjadi lebih giat lagi, membuat bangga kedua orang tua kalian dan guru-guru kalian. Karena tidak ada yang bikin orang tua kalian bangga kecuali melihat kalian sehat walafiat, melihat kalian rajin, hafalannya banyak, sekolahnya prestasi, cerita dari guru-gurunya kalian penurut, rajin. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku sekalian, renungan ini semoga bisa menjadikan kalian lebih rajin lagi, lebih berbakti lagi kepada orang tua kalian. Sesungguhnya orang tua kalian tidak berhenti mendoakan kalian, tidak berhenti menafkahi kalian,